Bab 48. Perselingkuhan Aldon dan Mora. Kembali POV Ata. Masnya namanya Ata ya? Ucap cewek yang sama Aldon tadi. Aneh. Dia ngomong sambil ngedip-ngedipin mata. Iya, gue Ata. Jawab gue. Kenalin, Mas. Aku Mora. Sahabatnya Neidin. Sahabat? Gue sedikit tertegun. Iya, sahabat. Jelas dia masih sambil ngedip-ngedipin mata ke arah gue. Dia kayaknya model cewek gatel. Tunggu. Kayaknya gue nggak asing deh sama dia. Kayak pernah ketemu gitu, batin gue. Gue lihat dia lekat, sambil berpikir. Ah, benar. Dia kan cewek yang di Indo April. Yang waktu itu hampir ngenalin si Neidin. Terus waktu itu dia kan lagi sama Aldon. Gue akhirnya mengingatnya. Dulu kayaknya dia punya hubungan khusus sama si Aldon. Dan gue inget, si Aldon sempat manggil dia sayang. Wah, nggak bener nih. Kalau emang betul mereka ada hubungan, berarti mereka lagi hianati si cantik dong. Mengkhianati istri kesayangan gue, batin gue. Masnya kenapa liatin saya terus? Naksir ya? Tanya Mora. Ada upil di dekat bibir loh. Gue berbohong. Dia malah melet-melet. Kayaknya dia mau mengambil upil yang gue maksud dengan lidahnya. Masnya mau langsung pulang. Atau mending kita jalan-jalan dulu di sekitar sini. Boleh. Gue langsung ngeyain ajakan dia. Karena gue lagi punya rencana. Gue mau cari tahu tentang dia. Cara tahu tentang dugaan gue yang tadi. Apa mereka berselingkuh atau enggak di belakangnya si cantik? Masnya mau? Dia tampak terkejut dengan keyaan gue. Iya, mau. Mending kita cari makan aja. Gimana? Gue memberi ide. Oke, Mas. Aku setuju. Kita akan makan di mana? Kalau di sana aja, gimana? Gue menuju ke restoran steak yang masih berada di area mall. Iya, Mas. Ayo kita ke sana. Dia begitu bersemangat. Kita berdua pun segera menuju ke restoran yang gue maksud. Kita memilih bangku yang nyaman. Kita pun langsung mendudukinya saling berhadap-hadapan. Seorang pelayan datang mendekat untuk mencatat apa yang akan kami pesan. Kini kami pun tinggal menunggu pesanan tersebut datang. Lo juga temenan sama si Aldon ya? Tanya gue. Gue mau mulai menginterogasi dia. Iya. Aku sekretarisnya di kantor, Mas. Oh, sekretaris. Gue pura-pura mengangguk-anggukan kepala. Tapi kayaknya lo sama dia deket ya? Tanya gue lagi. Iya, deket. Enggak. Maksud aku kami biasa aja. Jawab dia. Kalimatnya belibet banget. Aku ini jomblo kok, Mas. Belum punya pacar. Tambah dia. Lagi-lagi dia ngedipin mata ke arah gue. Sumpah, gue enak banget sebenarnya. Tapi harus gue tahan. Gue kan punya tujuan. Tapi lo cocok banget lo sama dia. Celetuk gue. Cocok apaan? Aku cewek cantik kayak gini nggak level sama cowok wajah pas-pasan kayak dia. Cocokku ya sama cowok cakep kayak Masnya. Kali ini dia ngomong sambil julurin lidah. Maksudnya biar gue nafsu sama dia kali ya. Tapi dia naksir ya sama kamu. Gue terus berusaha mancing-mancing. Kok? Masnya tahu? Dia suka sama aku. Dia ngejar-ngejar aku. Tapi aku nggak mau. Aku bersikap manis sama dia kan. Karena dia atasanku. Aku mau manfaatin dia. Sebetulnya aku jijik sama dia. Terutama sama panunya dia yang ada di leher itu. Gara-gara dia aku jadi ketularan. Dia garuk-garuk lehernya sendiri. Kok? Lo bisa ketularan? Kan? Aku sering tidur di rumah dia. Dia sering ngajakin aku bercinta. Hah? Gue terkejut dengan ucapan dia. Enggak. Maksud aku, karena kami sering pergi-pergi bareng. Kayak sekarang. Kita ketemu klien, atau sekedar jalan bareng berdua kemana gitu. Dia meralat kata-katanya. Tapi gue udah terlanjur percaya ucapan dia yang pertama. Asli, kayaknya mereka memang ada hubungan. Kalau memang iya, mereka benar-benar jahat banget sama si cantik. Permisi. Seorang pelayan datang. Dia membawakan makanan yang kami pesan. Mora tampak langsung melahap makanan-makanan tersebut. Tapi,
Asli dia jorok banget. Masak dia makan steak pakai tangan. Katanya dia nggak bisa pakai pisau. Mana jadi dia tadi gue lihat habis ngorek-ngorek lubang telinganya lagi. Gue sampai mau muntah. B4 ngesak. Enak banget. Mas, steaknya. Slap, slap, slup. Dia menjilati jari yang belepotan dengan saus steak. Sumpah, gue makin enek. Terus udah gitu, dia pakai mencolek saus punyak gue, ani 1 nanogram. Gue pun jeting gak N4 makan steak punya gue sendiri. Tak. Gue pun meletakkan sendok dan garpu yang gue pegang. Kenapa, Mas? Dia terheran. Gue udah kenyang. Gue pun berbohong. Kalau gitu steaknya Masnya buat aku aja ya. Pinta dia. Iya, ambil aja. Balas gue sambil menelan ludah. Ia benar-benar melahap steak punya gue. Dia melahapnya kayak orang yang gak makan selama setahun. Aduh, kok aku kenyang ya? Ucap dia sambil ngemut jempolnya sendiri. Kalau kenyang, ya nggak usah dihabisin. Ya mubazir lah. Kita nggak boleh membuang-buang makanan. Gumam dia. Kali ini gue setuju dengan ucapannya. Aha, gue punya ide. Dia tampak merogoh sesuatu dari tas yang dia bawa. Rupanya sebuah plastik kresek yang udah kusut banget. Entah bekas apaan. Plastiknya mau buat apaan? Tanya gue. Mau ada sisa steaknya, Mas? Mau aku bawa pulang? Jelas dia. Oh, gue masih menganggap normal perbuatannya dia ini. Tetapi kemudian hal yang membagongkan pun terjadi. Dia tampak melihat di sekitar. Dia tersenyum menyeringai kala melihat meja di samping kami masih tergeletak sisa makanan orang yang baru aja mendudukinya. Orang-orang itu sudah pergi, dan meja belum dibersihkan oleh seorang pelayan. Mora menghampiri meja tersebut. Rupanya dia berniat memasukkan juga makanan-makanan sisa milik orang lain tersebut ke dalam plastik kresek miliknya. Gue hanya menelan ludah melihat kelakuan dia. Asli, dia lebih parah dari gue pas lagi kere dulu. Seenggaknya gue tetap jijik ngambil makanan sisa orang lain. Mas, aku ke belakang dulu ya. Mau pipis, juga sekalian mau cuci tangan. Titip makanan aku ini ya. Mora menyodorkan plastik berisi sisa makanan yang baru aja. Setelah itu, ia segera melenggang pergi dari hadapan gue. Ia masuk ke kamar mandi di dalam restoran ini. Awalnya gue bengong gak ngapa-ngapain. Tetapi kemudian, tatapan gue tertuju ke arah handphone milik Mora yang tergeletak sembarangan di atas meja. Gue pun jadi punya niatan sesuatu. Gue melihat ke arah kamar mandi. Kayaknya belum ada tanda-tanda Mora keluar dari ruangan lembab tersebut. Mungkin dia di dalam lagi. Soalnya sedari tadi kayaknya dia makan sambil kentut berkali-kali. Gue tim-tim ambil handphonenya dia. Gue mau cek apa yang ada di dalamnya. Kalau dia ada hubungan sama si Aldon, pasti ada jejak yang tertinggal di dalam handphone tersebut. B4 ngesak. Handphonenya di password. Umpat gue. Gue hampir meletakkan kembali benda pipi tersebut. Tetapi kemudian, kecerdasan otak gue muncul seketika. Gue posisikan handphone horizontal di hadapan gue. Gue sengaja arahkan ke cahaya. Gue lagi berusaha melihat jejak tangan yang biasa dia lakukan untuk membuka password layar tersebut. Jejak itu lumayan rumit, tapi gue berusaha mengikutinya. Dan akhirnya, ting! Layarnya berhasil terbuka. Gue pun girang banget. Kayak orang yang lagi dapat makanan bancakan dari acara mantenan. Gue segera membuka-buka handphone tersebut. Tujuan gue yang utama di bagian galeri. Mungkin aja dia menyimpan foto-foto kebersamaan mereka berdua. Tetapi ternyata foto itu sama sekali nggak gue temuin. Hanya saja ada satu file yang sengaja di password. Entah isinya apaan. Gue nggak bisa membukanya. Setelah itu gue buka bagian chat. Gue ingin melihat riwayat chat dia sama si Aldon. Tetapi ternyata kosong. Nggak ada chat apapun. Kayaknya dia mengaktifkan timer otomatis. Gue hampir menyerah. Gue hampir memupus kecurigaan gue yang tadi. Mungkin aja mereka memang gak ada hubungan apa-apa. Tetapi lagi-lagi otak kecerdasan gue tiba-tiba melanda. Gue punya akal. Gue akan chat Aldon menggunakan handphone Mora. Panjang, hanya pesan kayak gitu. Habisnya gue bingung mau chat apaan. Tak butuh waktu lama. Langsung ada balasan dari si Aldon. Kenapa?
Sayang, kamu marah ya? Karena aku cabut gitu aja sama si Neidin. Gue langsung tertegun membaca pesan tersebut. Asli, gue langsung emosi. Tapi gue harus bisa meredamnya dulu. Iya, aku marah. Kamu jahat banget sama aku. Kamu gak cinta ya sama aku? Ketik gue. Gue pura-pura Jeti Shimura. Berpura-pura bersikap J4 Play. Jangan marah dong, sayang. Aku kan emang harus pura-pura baik di depan Neidin. Aku cinta kok sama kamu. Sumpah. Fix, mereka benar-benar berselingkuh. Satu nenegram. Umpat gue. Gue hampir memfoto bukti chat tersebut. Buat gue kasih lihat ke si cantik. Tapi B4 ngesat. Shimura si keburu datang. Gue terpaksa meletakkan kembali handphonenya dia di tempat semula. Hei, maaf ya lama. Ucap dia setelah sampai di hadapan gue. Dia tampak membaui tangan kirinya. Tangan yang mungkin baru saja ia gunakan untuk bercebok. Iya, enggak apa-apa. Gue berusaha bersikap biasa aja. Walau sebetulnya gue ingin meludahi cewek titisan dan 4L di hadapan gue ini. Malam harinya. POV Author. Neidin tidur rebahan di atas tempat tidur. Ia sambil memegang timun di tangan kanannya dan pare di tangan kirinya. Entah apa yang akan dia lakukannya. Tiat. Handphonenya tiba-tiba bergetar. Seketika menghentikan aktivitasnya bersama timun dan pare. Mas Atta. Lirihnya. Rupanya ada sebuah panggilan dari Atta. Neidin seketika begitu bersemangat. Ia langsung terduduk dan langsung menerima panggilan tersebut. Halo, Mas Atta. Sapanya. Halo. Terdengar suara Atta di seberang telepon. Ada apa, Mas? Telepon? Gak apa-apa. Lo lagi apa? Tanya Atta. Aku gak lagi ngapa-ngapain, Mas. Hanya rebahan aja di kasur. Tik. Panggil Atta. Ya, Mas. Gue mau ngomong sesuatu nih. Sama Elo. Ngomong apa? Mas. Ngomong aja. Atta masih bimbang. Sebetulnya ia berniat ingin mengatakan tentang apa yang diketahuinya tentang hubungan Aldon dan Mora. Tetapi ia ragu. Ia berpikir, Neidin sedang hamil. Jika ia mengatakannya, ia takut pikiran Neidin jadi terganggu. Takutnya nanti berdampak pada kehamilannya. Tetapi jika ia tak mengatakannya, ia sangat kasihan pada Neidin. Ia tak mau Neidin dibodohi terus-menerus oleh dua orang titisan dan 4L tersebut. Gini, Tik. Gue cuma mau berpesan sama Elo. Kata Atta. Berpesan apa, Mas? Lo jangan gampang percaya ya sama orang. Walaupun orang itu udah deket banget sama lo. Kadang-kadang dia enggak 100% baik sama lo. Dia punya niatan jahat sama lo. Pokoknya lo harus berhati-hati. Kalau bisa, lo selidiki sesuatu yang mungkin agak mencurigakan. Lo harus. Sebetulnya Mas Atta mau ngomong apa? Neidin memotong ucapan Atta. Aku tahu Mas Atta mau ngasih tahu sesuatu sama aku. Ya, kan? Ngomong aja, Mas. Enggak apa-apa. Kejar Neidin. Tik. Ya, itu. Atta masih ragu untuk berbicara. Itu apa? Tapi lo janji ya, lo nggak boleh kepikiran. Lo nggak boleh sedih. Pinta Atta. Iya, Mas. Aku janji. Sekarang ngomong. Gih. Tadi gue sempet jalan sama si Mora, sahabat lo itu. Kita makan sambil berbincang-bincang. Terus, gue langsung menarik kesimpulan kalau dia dan Aldon. Ucapan Atta terhenti. Ada apa dengan mereka berdua? Mereka kayaknya punya hubungan di belakang lo. Neidin seketika tertegun mendengar ucapan Atta. Gue ini nggak asal nuduh lo. Ya. Gue tadi sempet tim-tim ngecek HP-nya si Mora. Emang nggak ada jejak perselingkuhan mereka. Tapi gue punya cara lain buat nguatin tuduhan gue itu. Gue chat nomornya pacar lo pakai handphone si Mora. Dan jawaban pacar lo benar-benar ngejutin. Dia manggil Mora dengan sebutan sayang. Pokoknya ucapan dia memperjelas jika mereka memang ada hubungan yang spesial. Tapi gue mohon lo jangan. Tatit, tatit, tatit. Seketika telepon terputus begitu saja. Rupanya Neidin lah yang sengaja melakukannya. Gadis itu segera turun dari tempat tidur. Lalu ia menyambar kunci mobilnya.
Ia segera keluar meninggalkan kamarnya. Nadine masuk ke dalam lift. Ia sedang menuju ke lantai atas, di mana apartemen Aldon berada. Ia bermaksud datang untuk menemui sang kekasih setelah mendengar ucapan Atta tadi. Ia berusaha untuk membuktikannya sendiri. Ting! Lift terbuka. Nadine keluar dari ruangan kecil tersebut. Ia segera berjalan menuju ke apartemen Aldon. Setelah sampai, ia langsung menekan tombol password pintu. Maka pintu pun segera terbuka. Dengan gegabah Nadine masuk ke dalam apartemen. Ia menelusur ke dalam. Ia bermaksud langsung menuju ke kamar Aldon. Brak! Nadine membuka kamar Aldon lebar-lebar. Seketika ia sedikit tenang. Setidaknya ia tak melihat apa yang sedang ditakutkannya. Aldon yang tengah berduaan dengan Mora. Kini yang tampak di hadapannya hanya kamar kosong tak ada siapapun. Nadine hampir berbalik. Tetapi tiba-tiba saja. Sing! Kepalanya mendadak pusing. Sekelebatan bayang-bayang tampak di kepalanya. Bayang-bayang sosok Aldon yang tengah bersama Mora. Bayang-bayang mereka berdua yang tengah berada di dalam kamar ini. Mereka yang tengah melakukan percintaan yang begitu menjijikan. Seketika Nadine begitu syok. Serpihan-serpihan ingatannya telah kembali. Sebuah ingatan yang dulu sangat memukul perasaannya. Tubuh Nadine bergetar hebat. Ia hampir limbung ke bawah. Tetapi ia berusaha untuk menguatkan kedua kakinya. Ia masih berpijak sambil berpegangan tembok di sampingnya. Tit, tit, tit. Terdengar suara password pintu yang tengah ditekan. Lalu berlanjut dengan suara pintu terbuka. Hahaha. Terdengar juga suara tawa. Tawa yang jelas-jelas adalah suara Aldon. Tetapi ada suara orang lain di tengah-tengah suara tersebut. Kamu nakal ya, sayang. Suara itu adalah suara Mora. Tubuh Nadine semakin bergetar hebat. Tetapi ia masih ingin berusaha menguasai keadaan. Ia cepat-cepat pergi ke sebuah meja di ruangan tengah. Ia bersembunyi di balik meja tersebut. Karena ia tak ingin kedua orang itu tahu keberadaannya di sini. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki Aldon dan Mora. Mereka berjalan ke ruang tengah sembari berciuman hebat. Kini Nadine pun menyaksikan pengkhianat mereka tepat di depan mata. Pengkhianatan yang begitu kejam dan menyakitkan. Nadine ingat. Ia pernah merasakan hal ini. Dan kini ia menyesali. Kenapa ia seakan harus mengulangi keadaan tersebut? Nadine terus bersembunyi. Ia membungkam bibirnya rapat-rapat. Ia tak mau menimbulkan suara apapun. Aldon dan Mora terus saling menjempat mah. Tetapi kemudian, langkah mereka tertuju ke dalam kamar. Keadaan yang membuat Nadine Chetty memiliki kesempatan untuk melarikan diri.